Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Wulandari dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dengan judul penerapan algoritma K-means untuk clustering produksi padi di Indonesia dengan periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Nah, jadi teman-teman, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik produksi padi menggunakan algoritma K-means sebagai salah satu teknik dalam data mining. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah jadi teman-teman, padi ini merupakan komoditas pangan utama di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, tingkat produksi padi di setiap provinsi tentu saja berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas panen, kemudian produktivitas lahan, kondisi geografis, hingga penerapan teknologi pertanian yang sudah diterapkan oleh daerah-daerah tersebut. Nah, dengan banyaknya data produksi padi yang tersedia, diperlukan satu metode yang mampu mengolah dan menemukan pola dari data tersebut. Nah, jadi salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam pengelompokan wilayah-wilayah dengan produksi padi tersebut adalah dengan metode data mining. Nah, jadi khususnya itu untuk clustering. Nah, sehingga pada penelitian ini kita akan menggunakan algoritma K-means karena algoritma ini itu mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Nah, hasil pengelompokan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi produksi padi di setiap provinsi, sehingga kita dapat atau pemerintah dapat melakukan pengambilan keputusan di bidang pertanian. Oke, kita lanjut pada bagian tujuan penelitian. Nah, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik produksi padi menggunakan algoritma K-means. Nah, jadi untuk dataset yang kita gunakan di sini itu bersumber dari website dataset yang sering digunakan oleh mahasiswa ya, yaitu Kaggle, di mana ini juga bersumber dari BPS. Dan untuk periodenya itu dari 2020 hingga 2022. Dan untuk provinsinya sendiri tentu saja kita pakai 38 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah datanya 114. Nah, kemudian kan di dalam datasetnya ini tentu saja banyak atribut-atributnya ya. Jadi untuk di dalam dataset saya sendiri itu atributnya ada tahun, kemudian provinsi, ada luas panen, kemudian productivity, dan ada juga production. Nah, jadi untuk kita melakukan clustering, tentu saja yang kita butuhkan itu cuma atribut dengan data numerik. Nah, jadi yang akan kita pakai dalam penelitian ini atau dalam clustering ini itu cuma 3 atribut, yaitu cuma yield area atau luas panennya, kemudian ada productivity-nya, sama production-nya atau jumlah produksinya. Nah, ini ya alasannya kenapa ketiga atribut ini kita pakai itu karena dia ini menggambarkan kondisi padi yang ada di setiap provinsi. Nah, ini untuk metode penelitiannya. Jadi, tahap pertama itu tentu saja kita melakukan pengumpulan dataset. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk datasetnya itu saya pakai dataset dari website yang sudah disediakan langsung ya, dataset dari website yaitu dataset dari Kaggle. Kemudian tahap kedua ini adalah melakukan pre-processing. Nah, untuk pre-processing ini dia itu memeriksa data agar tidak terdapat nilai kosong maupun data yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya itu dilakukan dengan normalisasi. Nah, kenapa dilakukan normalisasi? Nah, jadi normalisasi ini dilakukan agar seluruh atribut ini memiliki rentang nilai yang seimbang. Nah, tahap berikutnya ini adalah proses clustering menggunakan algoritma K-means pada perangkat lunak yang kita gunakan yaitu RapidMiner.
Nah, tahap terakhir ini adalah melakukan analisis terhadap hasil clustering berdasarkan karakteristik setiap kelompok yang sudah terbentuk. Nah, kemudian ini hasil clustering dan juga nilai centroid. Nah, jadi kalau hasil clustering yang kita peroleh pada RapidMiner ini menunjukkan bahwa seluruh data berhasil dikelompokkan menjadi 3 cluster. Nah, kalau kita lihat ya, ini itu ada cluster 0, cluster 2, dan cluster 1. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca dari data yang sudah ada di sini, ini cluster 0 ini dia jumlah datanya itu mencapai sekitar 45 data. Sedangkan untuk cluster 2 itu sama 45, dan ini itu hanya sedikit ya. Jadi ini hanya 12 kayaknya deh. 12 ya. Untuk cluster satunya. Jadi yang banyak itu di cluster 0 dan cluster 2. Nah, kemudian di sini ada untuk nilai centroidnya ya. Kalau kita lihat ini nilai centroid untuk di cluster 0, cluster 2 maupun cluster 1 nih. Ya. Di sini atributnya itu ada ini yield area, kemudian productivity dan juga production-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini pada setiap atribut ini kita bisa lihat bahwa klaster dengan karakteristik produksi tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, apa sih kegunaannya informasi ini? Nah, informasi ini itu bisa memudahkan proses interpretasi hasil clustering sehingga karakteristik untuk masing-masing kelompok itu dapat dipahami dengan lebih jelas. Nah, jadi berdasarkan clusteringnya kita bisa lihat bahwa provinsi di Indonesia itu memiliki karakteristik produksi padi yang berbeda. Nah, klaster dengan nilai sentroid tinggi menunjukkan provinsi yang memiliki luas panen, produktivitas, dan juga produksi padi yang relatif tinggi. Nah, untuk klaster berikutnya itu menggambarkan kelompok dengan tingkat produksi sedang, sedangkan klaster terakhir menunjukkan provinsi dengan tingkat produksi yang relatif rendah. Nah, jadi hasil ini ya menunjukkan bahwa algoritma Cummins ini mampu mengelompokkan data produksi padi ini secara efektif berdasarkan tingkat kemiripan dari karakteristiknya. Kemudian informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertanian, pemerataan produksi pangan, serta penentuan prioritas pengembangan wilayah. Nah, jadi ini untuk kesimpulannya ya. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah jadi untuk berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa algoritma Cummins ini berhasil untuk mengelompokkan data produksi padi di Indonesia pada periode 2020 hingga 2022. Yang dimana dia ini membagi dalam 3 klaster utama, yaitu ada tadi klaster 0, klaster 1, dan juga klaster 2 yang dibagi berdasarkan atribut luas panen, produktivitas, dan juga produksi. Nah, jadi hasil klasternya ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik produksi antar provinsi sehingga dapat menjadi informasi pendukung dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Nah, jadi itu ya hasil presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian penerapan algoritma Cummins untuk clustering produksi padi di Indonesia periode 2020 hingga 2022. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam penerapan data mining khususnya untuk analisis di bidang pertanian. Terima kasih, saya Suci Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebelum itu saya juga ingin menunjukkan ya, atau ingin mendemokan hasil dari ini di RapidMiner. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, untuk di tahapan-tahapan penelitian. Pertama itu adalah kita memperoleh dataset.
Nah, nanti datasetnya kita masukkan di sini. Kemudian di sini di bagian operator kita cari saja select attribute. Nah, jadi fungsinya select attribute ini apa? Nah, jadi kalau dilihat ya pertama ini dia itu untuk atributnya tuh banyak, ada provinsi, tahun, kemudian luas panen, produktivitas, dan produksi padinya. Nah, setelah kita menggunakan operator select atribut, di sini kita itu hanya pakai 3 atribut numerik saja, yaitu luas panen, kemudian ada produktivitas, dan juga produksinya. Nah, setelah kita memilih atribut, kita melakukan normalisasi. Nah, jadi normalisasi di sini tujuannya untuk apa? Nah, kalau kita lihat di sini untuk rentang nilainya itu masih beragam dan tidak setara antara atribut satu dan juga atribut lainnya. Nah, jadi normalisasi ini digunakan untuk menyamakan rentang nilai dari atribut-atribut yang kita gunakan. Dan tahap terakhir adalah kita melakukan clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, jadi teman-teman di sini cari saja ya untuk operatornya itu dia K-means. Nanti teman-teman simpan di sini terus disambungkan. Nah, jangan lupa ya kita sambungkan di sini untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya di sini yang pertama ada yang ini ya, example set clustering. Yang pertama kita lihat datanya. Nah, kalau dilihat dari datanya ini itu sudah terbagi ya bahwa ada beberapa provinsi yang masuk dalam bahwa provinsi-provinsi yang kita punya ini masuk di dalam 3 klaster, yaitu klaster 0, klaster 2, dan juga klaster 1. Kalau kita lihat statistiknya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tuh seperti ini dia. Ya. Kemudian kalau kita lihat visualisasinya itu di sini. Untuk bar visualisasinya ya. Ini tuh untuk jumlahnya. Kemudian ini anotasi. Nah, kalau kita ingin lihat klaster modelnya itu dia ada di sini. Yang pertama itu ada description. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk klaster 0 itu dia jumlahnya 45 item, klaster 1 12 item, dan klaster 2 itu 45 item. Nah, kemudian di sini untuk tabel sentroidnya. Tadi kita udah bahas ya tabel sentroidnya tuh ya ini. Jadi kita peroleh itu dari sini. Kemudian di sini ada plotnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat misalnya mau pakai scatter plot kayak gini itu bisa ya. Tapi lebih enak kalau kita lihatnya tuh pakai bar column. Kemudian kita juga udah cek ini ya similarity-nya. Nah, ternyata yang kita dapatnya tuh 15% dari makalah yang sudah dibuat. Nah, jadi itu saja hasil presentasi saya. Saya kembali mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.